semua baik. Dari semua telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menemui Anda semua di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kehidupan ini. Kami ada sebagaimana kami ada adalah karena kemurahan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menerangi kehidupan kami, dan terus-menerus mencurahkan kasih Bapa itu kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan.
berbicaralah melalui hamba-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah makanan. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami, menegur kami, dan membangun serta menolong kami bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema cara memahami kehendak Allah. Saudara, dalam hidup kita ini kita selalu diperhadapkan oleh keputusan-keputusan. Baik itu yang strategis maupun yang kecil-kecil. Kita harus memutuskan jam berapa kita bangun, kita memutuskan pakaian apa yang kita kenakan hari ini, kita mengambil keputusan untuk mandi jam berapa, ya, dan seterusnya. Tentu sebagai makhluk yang punya free will atau kehendak bebas dari Tuhan, Allah memberikan kepada kita otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan. Bahkan waktu Allah menciptakan dunia ini, lalu Allah memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa dan berkata, naming all these animals, ya, all the fruit, ya, namain semua binatang ini, tumbuh-tumbuhan ini. Jadi manusia memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Nah, namun bagaimana kita memahami kehendak Allah di dalam keputusan-keputusan yang strategis? Ya, tentu sebagai orang percaya kita harus mengerti prinsip-prinsip ilahi di dalam mengambil keputusan yang benar dan setidaknya mendekati apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 9 dan 10, dan inilah doaku supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Di dalam bahasa Inggris, tidak dikatakan supaya kamu suci dan tak bercacat. Tapi itu adalah sambungan kalimat begini. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, satu. Apa yang suci, dua. Dan apa yang tak bercacat. Nah, saudara-saudara, menarik sekali bahwa sesuatu yang dikatakan oleh Paulus di sini, paling tidak ada tiga hal yang perlu kita ketahui di dalam mengambil keputusan, di dalam memilih apa yang Tuhan inginkan di dalam keputusan-keputusan kita, yaitu yang baik, yang suci, dan yang tak bercacat. Saudara-saudara, menariknya di dalam ayat ini dikatakan bahwa untuk mendapatkan suatu keputusan yang seperti itu, maka saya dan saudara harus melimpah dalam pengetahuan dan dalam segala macam pengertian. Nah, apa yang dimasukkan Paulus oleh Paulus pengetahuan di sini, menariknya tidak dikatakan dalam bahasa aslinya, tidak dikatakan gnosis, tapi epignosis. Dalam bahasa Yunani kata pengetahuan itu ada dua, yaitu gnosis dan epignosis. Gnosis itu adalah pengetahuan karena kita pernah kuliah, kita pernah sekolah, kita pernah ikut training, ya. Saudara, Paulus sudah berkata gini, kalau kamu itu punya segudang pengetahuan rasio, karena kamu itu sekolahnya tinggi atau kamu pernah baca banyak buku, maka kamu akan dapat memilih apa yang baik, apa yang suci, dan apa yang tak bercacat. Tidak, saudara-saudara. Jadi, kalau dia pakai gnosis berarti hanya orang-orang pintar secara intelektual lah yang bisa mengambil atau memilih apa yang baik, apa yang suci, dan apa yang tak bercacat. Tetapi Paulus mengatakan pengetahuan di sini bukan gnosis, tapi epignosis, yaitu spiritual knowledge. Pengetahuan karena pengenalan akan Allah. Pengetahuan karena
berjumpa dengan sang kebenaran, yang hidup di dalam firman Allah, yang menghidupi suatu kehidupan yang memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan kebenaran. Jadi tidak peduli apakah dia berpendidikan atau tidak secara rasio atau secara ilmu pengetahuan dunia, kalau dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, atau dia suka membaca firman Allah, dia suka bertumbuh di dalam mengenal kehendaknya, maka dia dimampukan untuk memilih apa yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dan kata pengertian di sini, segala macam pengertian, itu adalah pengertian di dalam bahasa aslinya sini adalah sama dengan discernment. Discernment itu adalah roh yang menguji, ya, kemampuan yang ada di dalam diri seseorang karena Roh Kudus yang hidup di dalam orang itu, sehingga dia memiliki discernment spirit atau roh yang menguji. Sama seperti kata Paulus di bagian yang lain, dia berkata, biarlah kita menguji segala sesuatu, ya, roh. Jangan sembarang percaya dengan roh-roh. Maksudnya, jangan percaya dengan apapun yang kelihatannya spektakuler, yang kelihatannya hebat, tetapi ujilah, ya, discern, ya. Karena saudara-saudara, kata yang dipakai di sana adalah aistesis, ya. Aistesis itu discernment, kemampuan menguji dengan teliti. Kedua ini, baik epignosis maupun aistesis ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan karena kita pintar atau belajar secara ilmu pengetahuan. Nah, untuk mendapatkan kemampuan seperti itu, Ibrani pasal 5 ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, perhatikan di sini, jadi orang bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat di dalam hidup ini kalau dia memiliki latihan panca indera atau panca indera yang terlatih. Melatihnya gimana? Dengan makanan orang dewasa, makanan keras. Ya. Jadi, kalau otot-otot kita mau kuat, kita harus berlatih dengan otot-otot kita ini. Kalau otak kita mau lebih pintar, kita harus melatih otak kita berpikir. Kalau kita mau kaki kita ini kuat, kita harus sering berlari, melatihnya. Ya. Nah, bagaimana dengan yang namanya kekuatan spiritual? Sama juga, saudara-saudara. Dikatakan di sini bahwa orang yang dewasa secara rohani itu bukanlah produk yang bim salabim Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita harus melatih our spiritual senses atau panca indera spiritual kita, kepekaan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengizinkan diri kita untuk selalu makan makanan keras. Tidak hanya bagian firman yang lembek-lembek, bukan hanya firman yang cuma menghibur-hibur. Ya, kalau jadi orang Kristen nanti kamu kaya, orang Kristen kamu akan melihat mujizat, kamu akan diberkati, kamu akan bahagia. Terus, tidak demikian. Tetapi seorang yang melatih sensis atau panca indera spiritualnya dengan perkara-perkara yang menyeluruh dari kehendak Allah. Seorang yang hanya datang ke gereja sekali seminggu mendengarkan firman Tuhan dan nyanyi di gereja, dan dia tidak memiliki cara tersendiri bagaimana dia bertumbuh di dalam mengenal Allah, baik itu melalui doa pribadi, membaca firman, maka tidak mungkin orang itu bisa menjadi dewasa dan otomatis dia tidak punya apa yang disebut dengan pertumbuhan di dalam kepekaan spiritualnya. Indrawi spiritualnya tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau orang itu tidak punya yang namanya disiplin rohani, disiplin berdoa, disiplin membaca firman,
dan memakan, tanda petik ya, makanan-makanan yang keras dari firman Allah, bahkan yang tidak mengenakkan dalam diri kita, ya, mengizinkan firman itu menggarap hidup kita. Artinya prinsip umum yang pertama, kita hanya bisa bertumbuh di dalam kedekatan bagaimana mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang baik, yang suci, dan tak bercacat. Itu terkait dengan kepekaan spiritual senses atau kepekaan panca indera rohani kita yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita bertumbuh kepada kedewasaan. So, kedewasaan itu has to do with how we manage and how we grow spiritually. Bagaimana kita bertumbuh secara spiritual. Artinya, semakin orang dewasa dalam Tuhan, semakin sensis rohaninya atau panca indera rohaninya akan semakin peka dan akan dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Prinsip yang kedua, yang perlu kita tahu dalam hal mengenal atau mencari cara untuk mengetahui kehendak Allah adalah Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala jalanmu dan ia akan meluruskan jalan-jalanmu." Nah, ini menarik. Poin kedua dari sini, prinsip umumnya adalah bahwa seseorang itu di dalam menjalani kehidupannya, ya, akan bisa mendekati pengambilan keputusan yang ilahi jikalau dia selalu membangun prinsip di dalam dirinya, mempercayai Allah dan mengakui Dia dalam segala laku kita, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita akan memiliki sikap-sikap kita mempercayai Allah. Do we trust God fully? Apakah kita percaya kepada Dia bahkan di dalam kesulitan kita, di dalam kehidupan kita yang gak enak? Do we trust Him? Apakah kita menuduh Tuhan sebagai yang jahat? Apakah ketika kita mengalami yang tidak enak dalam hidup, lalu kita menganggap bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan, mana Tuhan? Kalau Tuhan itu maha kasih, kenapa keadaanku seperti ini? Kalau Tuhan itu maha besar, kenapa aku seperti ini? Kalau Tuhan itu maha adil, kenapa saya mengalami seperti ini? Dan itu yang tidak enak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki kepercayaan yang sungguh bahwa Tuhan adalah Allah yang maha berhikmat dan tidak ada kejahatan pada Dia, dan Dia mengasihi anak-anaknya, Dia menciptakan kita di dalam rupa dan gambarnya, dan Dia memiliki tujuan yang kekal dalam hidup kita. Dan kita juga percaya bahwa Dia di dalam kendali penuh atas setiap peristiwa dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya kita, tapi bangsa kita juga. Dunia ini ada dalam kendali Allah. Kalau kita percaya seperti itu, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap memuliakan Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk kepada tuntunan yang lebih praktikal, lebih praktis ya. Tadi saya menjelaskan prinsip umumnya dulu ya, di dalam hal bagaimana mencari kehendak Allah atau bagaimana caranya supaya kita punya kemampuan untuk mengetahui kehendak Allah. Sekarang saya akan masuk kepada hal praktikal. Tentu, saudara-saudara, Alkitab tidak menyediakan kepada kita resep atau petunjuk siapa jodohmu, ya. Kemudian, apakah kamu harus pindah ke kota A, atau kota B? Apakah kamu harus resign dari pekerjaanmu? Apakah jodohmu si A atau si B? Ya, tentu tidak ada dalam Alkitab. Apakah tawaran ini aku harus ambil atau tidak?
Tidak. Tidak seperti itu. Tidak ada dalam Alkitab untuk kasus-kasus pribadi kita. Tetapi, saya mau bagikan kepada saudara, sedikitnya ada beberapa saran-saran praktikal untuk mengambil keputusan yang mendekati lah saya katakan ya, mendekati kehendak Allah. Apapun itu, dalam memilih jodoh, memilih pekerjaan, dalam bisnis, dalam apa saja dalam hidup saudara. Prinsip yang pertama adalah, pastikan bahwa apa yang Anda minta itu tidak bertentangan dengan Alkitab, firman Allah. Ingat, di dalam Alkitab itu, Alkitab kita itu berisi moralnya Tuhan. Di sana secara normatif, kita bisa berkaca tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita untuk berdoa, kehendak Tuhan bagi kita untuk mengasihi, kehendak Tuhan bagi kita untuk berlaku adil, kehendak Tuhan bagi kita memberitakan Injil, kehendak Tuhan bagi kita supaya jangan menyembah berhala, kehendak Tuhan bagi kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ada begitu banyak ya. Apa larangannya? Di sana ada secara normatif. Maka tanyakan ya, seperti Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu memang berdoa tapi yang kau minta itu tidak diberi karena itu mau kau habiskan untuk hawa nafsumu. Ya. Pak, bisa nggak kita berdoa sesuatu yang kita tahu itu berdosa dan tidak sesuai dengan hati Tuhan, tapi Tuhan kasih? Bisa, saudara-saudara. Tapi kamu harus membayar harga yang cukup mahal akibatnya. You have to pay the price. Ya. Ketika orang-orang Israel mau beribadah kepada Tuhan, ya, mereka mau sekaligus juga pada saat yang sama mereka nggak mau diperintah oleh raja yang bernama Yahweh, tapi mereka mau raja manusia, sehingga mereka menuntut bukan teokrasi tapi monarki. Dan akhirnya Tuhan membiarkan dan mengizinkan mereka memilih Saul, dan itulah merupakan malapetaka bagi sejarah Israel di kemudian hari. Saudara-saudara, Allah kadang-kadang itu, kalau Anda ngotot sesuatu yang tahu bahwa itu berdosa, tapi Anda nekat, Anda bisa menerimanya, tapi Anda akan membayar harga mahal. Kalau engkau memilih pasangan yang tidak seiman dengan engkau, ya, maka kamu harus membayar harga, ya. Mungkin saudara berkata, nggak apa-apa Pak, saya beda agama, nggak apa-apa saya. Ya, buktinya itu orang Kristen di belakang rumah saya, suami istri orang Kristen tapi tiap hari berkelahi. Jadi nggak jaminan sama-sama Kristen bahagia rumah tangganya. Loh, saya mau mengatakan bahwa bukan berarti kalau saya mengatakan kamu harus cari seiman, saya mengabaikan pentingnya memilih orang Kristen yang punya karakter baik. Ya. Jangan ada pembenaran mengatakan biar dapat nilai C, yang penting nggak nyontek. Ya, biar nggak seiman, yang penting baik. Enggak, itu nggak yang ideal. Yang ideal itu biar tidak nyontek, tapi dapat nilai A. Ya, kan begitu. Yang Kristen tapi baik, harusnya kan begitu. Ya, kenapa saya katakan Tuhan tidak menghendaki Anda menikah dengan yang tidak seiman? Saya percaya bahwa Anda akan menghadapi kesulitan membesarkan anak-anak Anda. Bagaimana mungkin Anda akan declare di rumah Anda berkata, Yesus Kristus kepala rumah tangga ini? Bagaimana Anda mau menuntun anak-anakmu bersama-sama dengan pasangan yang dia tidak mengimani Tuhan yang kau imani? Bagaimana anak-anak bisa menjadi anak-anak ilahi yang lahir dan besar di dalam takut akan Allah? Itu misal saja. Dan bagaimana kamu menerima bisnis yang nyata-nyata itu bertentangan dengan hati Tuhan? Ya, kamu menerima pekerjaan debt collector misalnya yang kerjanya gebukin orang, walaupun gajinya besar, tapi Allah nggak menghendaki Anda melakukan seperti itu. Atau Anda menjadi germo, atau Anda melakukan ikut terlibat di dalam penebangan hutan secara liar. Anda melakukan transaksi-transaksi yang jahat meskipun besar keuntungan Anda, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pastikan bahwa apa yang Anda minta sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua,
Pastikan bahwa apa yang Anda minta atau pertimbangkan untuk lakukan atau ambil keputusan itu, tanyakan apakah ini membawa aku bertumbuh secara rohani dan baik untuk keluargaku. Kadang-kadang keputusan-keputusan rohani itu bukan soal menyangkut dosa atau tidak dosa, tapi apakah ini membangun, apakah ini membawa pertumbuhan kepada keluarga saya. 1 Korintus pasal 10 ayat 23, Paulus berkata bahwa di sana dikatakan bahwa suami istri itu tidak boleh lama berjauhan. Karena apa? Karena bahaya seksual, penyimpangan seksual, dan yang kedua supaya kamu dapat berdoa. Jadi artinya, saudara-saudara, Paulus sedang menyarankan sesuatu yang baik. Jangan mengambil keputusan berpisah lama dengan pasanganmu. Itu nggak membangun kamu, nggak akan membuat kamu bertumbuh. Jangan kamu bekerja sampai kamu tidak punya kesempatan ke gereja atau menghalangimu untuk memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya misalnya. Ya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, cara pengambilan keputusan yang baik adalah bukan kita diam saja pasif, tetapi peka terhadap alternatif-alternatif apa yang ada di depan kita dan diskusikan alternatif itu kepada orang-orang senior kita. Bisa orang tua kita, bisa kakak rohani kita, bisa spiritual mentor kita, bisa pendeta kita, ya. Makanya dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16, Allah memberikan pemimpin-pemimpin gereja untuk menolong kita bertumbuh kepada kedewasaan penuh dan tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin ajaran sesat. Jadi, saudara-saudara, kita penting untuk apa? Memiliki mentor rohani. Kita perlu memiliki orang-orang rohani di sekitar kita yang dewasa imannya, di mana kita bisa curhat, kita bisa meminta pertimbangannya. Memang Anda sendiri yang akan mengambil keputusan, bukan dia. Tetapi, setidaknya ketika engkau membawa alternatif-alternatif yang diberikan impresi oleh Tuhan dalam pikiranmu, ketika kamu berdoa kepada Tuhan, maka bisa mendapat pertimbangan-pertimbangan. Ya, saudara-saudara, jangan ambil sendiri bagi dirimu. Ya, kalau engkau punya masalah, carilah orang yang bisa engkau anggap menjadi konselor yang baik untuk bertanya kepada dia. Baru-baru ini ada seorang model yang melompat bunuh diri dari lantai 8 sebuah apartemen di Jakarta dan mati. Konon katanya dia menghadapi depresi yang cukup lama. Saudara-saudara, jangan mengambil persoalan itu bagi dirimu, ya. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang produktif, orang-orang yang sehat, jangan yang toksik, yang bicaranya selalu negatif, yang garang, yang egois dan orang-orang jahat. Tapi kelilingilah dirimu oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang rohani. Kamu memiliki mentor rohani, bapak rohani yang bisa menolong engkau untuk bertumbuh dan memberikan kepadamu saran-saran yang rohani. Yang berikutnya, ya, cara praktikal yang keempat di dalam mengambil keputusan adalah bawa dalam doa dan puasa secara intens. Mungkin saudara berkata, of course Pak Pendeta, saya kalau ada masalah berdoa. Tapi maksud saya ini bukan sembarang doa ya, tapi yang betul-betul kalau kita lagi menghadapi masalah atau bingung mengambil keputusan, takes time ya untuk banyak lebih intens mendoakannya, berpuasa ya. Beberapa bulan yang lalu saya berpuasa 3 hari, saya pergi dari Jakarta ke Ungaran, Jawa Tengah, di sana ada Bukit Doa Getsemani. Waktu tahun 90-an, 30 tahun lalu saya kuliah di Ungaran, saya sering berdoa di sana dengan mantan pacar saya yang sekarang istri saya. Kadang-kadang saya berdoa sendiri di sana. Nah, beberapa bulan yang lalu saya ke sana dan saya berdoa puasa 3 hari untuk sebuah pergumulan yang sangat strategis. Dan Tuhan memantapkan saya untuk jawaban terhadap doa dan puasa itu. Ya, bukan berarti kalau kita sudah melakukan ya doa biasa maka itu cukup. Menurut saya bukan bermaksud membuat semacam perbedaan kualitas doa, tapi maksud saya adalah ada satu disiplin rohani yang dipraktekkan oleh bapak-bapak gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan sepanjang abad, baik PL, PB, bahkan Yesus sendiri, yang menyingkir ya dan mengambil
waktu yang teduh kepada Bapaknya, ya, terutama saat-saat mau menghadapi Via Dolorosa. Saudara-saudara, Yesus berdoa dengan serius. Nah, ambil waktu, jangan buru-buru ambil keputusan, bawa dalam doa. Bila perlu Anda ambil waktu untuk berpuasa. Ya, mungkin cuti 2 hari, ya, Anda pergi ke puncak, Anda berdoa, menyendiri dengan Tuhan, ya, berdoa gitu ya. Tentu ada waktu-waktu yang lain juga Anda bisa doakan. Ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, cara praktikal untuk mengetahui kehendak Allah. Yang kelima adalah, mulailah bertindak dengan iman, jangan pasif. Ya. Artinya apa? Artinya dalam mengambil keputusan, dalam hal kita berdoa atau sedang meminta keputusan supaya Tuhan tolong untuk sesuatu, bukan berarti kita lalu pasif, ya. Bukan berarti kita diam-diam aja, tidak berbuat apa-apa, ya. Mulai ambil langkah-langkah strategis, ya. Apa yang Tuhan berikan impresi kepada Anda, mulai dikerjakan. Ada orang yang berkata, Pak Gultom, gimana sih saya bisa kuliah di luar negeri seperti Pak Gultom? Ya, saya pernah kuliah di Inggris, saya pernah kuliah di Korea, dan sekarang saya berada di Kanada, ya. Saudara-saudara, dia bilang, saya nggak punya uang, nggak apa, segala macam. Saya bilang, kamu cari waktu untuk membawa dalam doa kepada Tuhan, tapi kamu juga harus mulai bertindak, ya. Jangan pasif aja, ya. Kalau uang datang dulu baru kau bergerak, itu namanya anak kecil juga bisa lakukan, ya. Itu bukan iman, ya. Nah, tetapi mulai kamu, ya, cari websitenya di mana beasiswa bisa di-apply, kemudian mulai tingkatkan bahasa Inggrisnya, ambil TOEFL, ya, coba sana, coba sini, ya, mulai daftar sana, daftar sini. Jangan diam aja, ya, mulai bertindak. Makanya murid-murid Yesus diperintahkan Yesus waktu di pernikahan di Kana, Yesus berkata, just do it, ya. Sekarang ambil itu air, loh, ini kan air Tuhan. Udah, pokoknya lakukan aja, kamu silakan, ya. Petrus juga waktu melihat Yesus di Danau Galilea, Yesus mengatakan, mari berjalan. Dan Petrus hanya bisa berjalan di atas air ketika dia mulai melangkahkan kakinya. Kepada Musa juga Allah berkata, apa yang ada di tanganmu? Oh, cuman tongkat. Ya, udah pukulkan. Ya. Jadi saudara-saudara, iman itu bukan berarti kita bersemedi lalu diam aja, meminta supaya Tuhan akan kasih tahu di kamar kita dan berkata, hai Gultom, beginilah keputusanku untuk pergumulanmu. Tidak begitu, ya. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan mau supaya engkau mempercayai Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita mengatakan Tuhan itu baik dan Dia di dalam kendali penuh atas sejarah kehidupanmu. Tetapi yang kedua, pengambilan keputusan itu yang mendekati, yang baik, tak bercacat, dan yang suci, hanya bisa kita lakukan bila kita menerapkan prinsip-prinsip yang umum dan yang praktikal yang saya sampaikan tadi. Pun kalau demikian, tidak menjamin bahwa Anda tidak bisa salah mengambil keputusan. Tetapi kalau Anda punya hati yang trust sama Tuhan, meskipun Anda mengambil keputusan yang salah, Anda tidak sedemikian gampang disingkirkan oleh Allah dari kehendaknya. Tetapi kita belajar banyak bahwa dalam kesalahan itu ada kuasa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita sampai Maranatha. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Engkau yang akan memberikan kepada kami, Tuhan, kuasa untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan yang akan campur tangan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini bingung, lagi memikirkan atau mau mengambil keputusan yang strategis. Apakah itu menyangkut pekerjaan, jodoh, atau menyangkut hal-hal yang lain, Tuhan. Dan kami mau Engkau membimbing kami
untuk kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa yang dalam sorga, kami berdoa untuk hari ini, apa yang sudah diberikan lewat persembahan oleh umat-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan menopang. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus dan anggota Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani di persekutuan ini dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa juga untuk pasien Kristen yang sedang berobat dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tuhan, jamah mereka, beri penghiburan, beri kekuatan. Kami percaya mujizat-Mu masih bisa terjadi, baik itu melalui kuasa langsung dari Tuhan maupun melalui medis. Tuhan, Engkau campur tangan. Bapak, kami berdoa juga untuk tim pastoral dalam persekutuan orang Kristen di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini, yang mereka tetap berdoa tiap hari Senin Kemis. Tuhan, berkati mereka, sebab pelayanan kepada Tuhan itu adalah mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh manajemen RSPP dan juga manajemen Pertamedika, IHC. Tuhan berkati dalam anugerah Tuhan. Juga bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong di saat-saat yang sulit seperti ini. Dalam kepemimpinan nasional tidaklah mudah. Tapi kami percaya Engkaulah Allah yang menyertai Tuhan, yang akan terus menopang bangsa Indonesia, sehingga bisa keluar dari krisis yang terjadi Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di garis terdepan untuk melayani publik. Para dokter, relawan, gugus tugas penanggulangan COVID dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ini Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Bapa kita, cinta yang melimpah-limpah dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan Roh Kudus adalah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Bersama kita katakan, Amen. God bless you.